Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hamzah dari kelas 84. Saya ingin menceritakan tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal Indonesia. Muhammad Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di HIS. Ia juga mendapat pendidikan di Sekolah Guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor (AMS), hingga Sekolah Kehakiman Jakarta. Muhammad Yamin termasuk satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan pujangga baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, Revolusi Amerika 1951. Karir Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat menjadi sebagai ketua Jong Sumatera Bond pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu pada tahun 1931 ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politik berlanjut ketika Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willipo, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan gaya puisi, suami dari Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berrima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921, sekaligus pelopor angkatan pujangga baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda. Bukan berarti Yamin sapaannya memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalisme tetap berkorban dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra. Dari menghindari kalimat yang ke barat-barat, Yamin juga merupakan anggota BPUI PKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tercatat juga Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak menduduki jabatan-jabatan yang penting negara, dan diantaranya menjadi anggota DPR sejak 1950, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 7 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.